Ya, berkaitan dengan study tour ini juga telah menjadi pro dan kontra lantaran beberapa pekan belakangan ini beberapa kali pula kejadian yang kemudian ini mengakibatkan kecelakaan, kemudian juga tidak sedikit yang menyebabkan siswa hingga meninggal dunia begitu ya pemirsa. Kami akan membahasnya dalam dialog di Apa Kabar Indonesia Malam. Pada malam hari ini sudah ada sejumlah narasumber yang hadir di studio maupun juga melalui sambungan Zoom. Kami sapa terlebih dahulu melalui sambungan Zoom sudah ada Prof. Atif Latiful Hayat yang merupakan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Selamat malam Pak Wamen. Selamat malam Mbak Tiara, apa kabar? Sehat Pak Wamen, terima kasih sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Kemudian juga yang sudah hadir di studio saat ini sudah ada Mas Satriwan Salim yang merupakan Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G. Selamat malam Mas Satriwan. Selamat malam Mbak Terima Tiara. kasih sudah hadir. Ya, nanti juga akan bergabung bersama kami pemirsa Prof. Cecep Darmawan yang merupakan pengamat kebijakan pendidikan dari UPI. Namun sebelumnya saya akan langsung mengarah ke Pak Wamen terlebih dahulu. Pak Wamen, ini kan sudah menjadi semacam polemik ya mengenai keberadaan study tour yang nampaknya ini kerap menimbulkan masalah begitu. Tidak satu dua kasus saja. Saya ingin tahu terlebih dahulu untuk di Kementerian Anda pembahasannya sudah sejauh apa Pak Wamen? Ya, mungkin saya ingin terlebih dahulu menyampaikan ya silakan. mengenai manfaat dari study tour. Tentunya ada beberapa manfaat dari perspektif pendidikan. Antara lain ini yang pertama untuk meningkatkan motivasi belajar. Pengalaman belajar yang menyenangkan di luar kelas dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Yang kedua, memperluas wawasan dan pengetahuan. Studi tour dapat memberikan pengalaman langsung ya tentang berbagai tempat baru dan bahkan budaya baru. Juga mengembangkan keterampilan sosial, interaksi dengan teman dan guru selama studi tour. Sehingga dapat membantu siswa ya untuk mengembangkan keterampilan sosial, membangun rasa percaya diri dan tentunya meningkatkan rasa syukur kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai di sini sebetulnya studi itu adalah bagian yang cukup penting ya dalam pendidikan. Yang kemudian menjadi masalah itu adalah bagaimana ya studi tour itu dilaksanakan, termasuk di dalamnya yang sering sekali menjadi perhatian adalah moda transportasi yang digunakan ya. Karena sebetulnya yang penting adalah unsur pendidikannya. Nah, ini yang harus menjadi perhatian umpamanya mengenai jarak ya, tempat yang akan dituju. Ini tentunya karena ini pendidikan untuk usia-usia tertentu, tentunya jangan dipahami seperti piknik pada orang dewasa pada umumnya. Ya. Ini menjadi sangat penting. Yang saya perhatikan justru di sini tampaknya ada ketidaksinkronan ya antara tujuan dari studi tour itu dengan bagaimana cara studi tour itu dilakukan yang sesuai dengan tujuan dan manfaat pendidikan tersebut. Demikian, Mbak. Aturannya sebenarnya seperti apa, Pak Wamen? Kalau Anda melihat ada ketidaksinkronan, nah kalau dari kementerian sendiri sudah membuat regulasi atau aturan sendiri yang kemudian menjadi batasan begitu untuk para sekolah ini, Pak Wamen? Tentunya aturan yang spesifik ya itu belum ada ya aturan yang spesifik. Karena ini merupakan bagian ya dari pendidikan yang ekstrakurikuler lah katakanlah, sehingga harus memperhatikan sebetulnya secara substantif ya dengan tujuan dari pendidikan tersebut. Kalau aturan-aturan yang spesifiknya saya pikir belum ada, akan tetapi tentunya pegangan itu harus sudah dapat dipahami. Karena tujuan pokoknya itu adalah untuk melengkapi ya dari pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Oleh karena itu tentunya tidaklah tepat apabila umpamanya jaraknya terlalu jauh, kemudian juga unsur-unsur
bahayanya dapat dideteksi apabila dilakukan. Ini kan tujuannya pendidikan, sehingga menjadi bagian yang integral sebetulnya bagi para pendidik di dalam melaksanakan studi tour itu, ya, bukan piknik yang terlepas ya dari elemen-elemen tujuan dari pendidikan tersebut. Baik, tidak hanya kejadian yang terjadi di jalan tol ataupun juga pada saat mereka road trip gitu ya Pak Wamen, tetapi yang kita ketahui juga kan kemarin ada kecelakaan yang terjadi di pantai juga. Nah, kalau menurut Anda ketika study tour ini dilakukan di saat musim penghujan ataupun juga cuaca ekstrim, ini akan seperti apa Pak Wamen? Nah, itu yang saya katakan tadi, seharusnya ini tidak dilakukan ya, karena ini kan namanya studi tour, jadi traveling, bepergian yang merupakan bagian dari pendidikan, bagian dari pembelajaran. Jadi kalau sudah jelas bahwanya ada informasi mengenai cuaca buruk dan lain sebagainya, tempatnya terlalu jauh, ini seharusnya tidak dilakukan ya, karena itu kan menyangkut beberapa hal yang harus diperhatikan ya, alat transportasi dan lain sebagainya. Dan tentunya itu tadi, apa kaitannya ya dengan pendidikan kalau sudah Ya. jelas informasinya seperti itu. Baik. Artinya kalau kita melihat kasus beberapa pekan yang lalu di mana ada 4 siswa yang kemudian ini dinyatakan meninggal dunia lantaran terbawa ombak, ini apakah sudah ada komunikasi yang kemudian ini dijalin ya dari pihak kementerian terhadap sekolah terkait, Pak Wamen? Atau mungkin sanksi dan juga teguran seperti itu? Kalau secara spesifik kasus yang tadi kami belum menerima ya, akan tetapi sebagaimana saya katakan tadi, itu rambu-rambunya ya, karena saya katakan berulang-ulang tadi itu, ini adalah bagian dari pendidikan. Baik. Seharusnya ketika ya situasinya atau tempat yang ditujunya itu justru tidak dapat menghadirkan tujuan yang Edukasi ingin gitu ya. dicapai, tidak boleh dilakukan begitu kan. Jadi pendidikan yang menjamin keselamatan. Jadi bukan saja menggembirakan, tapi juga kan pendidikan yang memperhatikan unsur-unsur safety, keselamatan dalam hal ini. Ya, dalam ini studi tour. Begitu, Mbak. Baik, Pak Satriwan, kalau melihat penjelasan dari Pak Wamen tadi, sebenarnya kalau dari sisi guru ataupun juga sekolah-sekolah ini pertimbangannya itu apa saja sih untuk kemudian ini mengadakan study tour ini ya? Tapi dijawab nanti, boleh? Usai jeda berikut ini kami akan kembali, pemirsa tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.